Oke lah, baiklah ya. Jadi saya kira tadi sudah di-record oleh uh, host ya, pertama ya. Jadi saya ulang kembali lah ya, karena juga kebetulan ada yang baru bergabung nih. Eh, saya ulang sedikit saja tentang perbandingan ya, Bapak Ibu ya. Perbandingan ini ada dua jenis. Yang pertama senilai, yang kedua berbalik nilai. Gitu. Nah, jadi kalau senilai dia, contohnya kita beli pisang ya. Saya ulang kembali nih. Artinya kalau ada dua variabel ya, variabel pertama naik, yang kedua juga ikut naik gitu aja. Beli pisang misalnya, beli pisang satu satu buah harganya 1.000. Kalau beli dua buah, tentu harganya adalah 2.000. Nah, jadi dia senilai itu kasus ini. Ya. Yang kedua berbalik nilai. Ya, kalau berbalik nilai, dia justru kebalikan. Ada dua variabel atau parameter. Satu naik, yang kedua turun. Bagian sebaliknya. Contohnya makan nasi goreng tadi, sudah saya jelaskan. Misalnya si A dan si B ya. Nah, misalnya si A sendirian makan nasi goreng selesai dalam waktu 50 menit. Misalnya. Oke. Kemudian si B juga makan nasi goreng sendirian selesai dalam waktu 30 menit. Nah, kalau mereka bersama-sama berdua makan nasi gorengnya juga sepiring, tentu waktunya jadi 10 menit. Tolong mute dulu ya. Oke. Nah, jadi contoh soalnya nih nomor satu ya, saya ulang kembali. Sebuah mobil memerlukan 15 liter bensin untuk menempuh jarak 225 kilometer. Maka untuk menempuh jarak 180 kilometer diperlukan bensin sebanyak berapa liter? Nah, ya, jadi ini sudah saya buat tabelnya tadi ya. Nah, pertama harus kita tentukan dulu ini soal ini, senilai atau berbalik nilai. Jadi tadi sudah saya contohkan, misalnya gini, yang gampangnya kita misalnya punya sepeda motor, ya kita isi bensin 10.000. Nah, tentu sampai bensin habis, kita nggak berani jauh-jauh dong jalan-jalannya. Paling mungkin dari Medan ke pinggiran. Ya, nah, tetapi ketika misalnya kita isi bensin 30.000, tentu kita berani sampai ke Siantar misalnya. Nah, sampai bensin habis. Gitu. Artinya ini adalah senilai. Ya, semakin banyak bensin kita, maka kita akan bisa menempuh jarak yang semakin jauh. Nah, kita buat tabel, ya. Ini bensinnya tadi 15 liter, jarak yang ditempuhnya adalah 225 kilometer. Nah, ditanya adalah, maka untuk menempuh jarak 180 kilometer diperlukan bensin sebanyak berapa? Ya, ini ada masuk lagi. Oke. Ya, jadi bensinnya kita misalkan aja yang ditanya X. Nah, oke, kalau senilai, tadi caranya adalah dibagi saja atas dengan bawah sama dengan ini dibagi juga yang ruas kanan. Ya, sama-sama dibagi. Nah, jadi ini 15 dibagi X sama dengan 225 dibagi 180. Nah, tinggal dicoret aja atas dengan atas, sama-sama bagi 15, ini 1, ini 15. Kali silang ini ya 15X sama dengan 180, berarti X sama dengan 180 bagi 15, 12. Oke. Ya, jadi ini soal nomor satu. Nomor dua, misalnya, kita ambil dari sini. Nah, ini. Nah, coba Bapak Ibu bisa dicoba dulu ya. Ini mudah harusnya. Karena saya udah jelaskan contohnya. Ini bisa dijawab di kolom ini ya, chat ya. Ya, bisa bisa Pak. Ayo teman-teman, boleh dijawab di kolom Ya, chat. ya, biar lebih komunikatif ya. Tentukan dulu nih soal ini, senilai atau berbalik. Kalau dia senilai, tinggal dibagi aja. Nah, ini sama ini. Kalau nanti berbalik, yang satu dibagi, yang kedua ini dibalik gitu. Yang bawah jadi di atas, yang atas di bawah. Yang sudah pilih tetap gitu.
Ya, sudah ada yang menjawab ya. Oke. Oke lah ya, karena sudah ada yang menjawab, kita langsung bahas ya. Ada yang jawab 16 tadi ya. Oke, betul betul atau salah kita lihat ya. Oke. Suatu pekerjaan diselesaikan oleh 8 orang dalam waktu 8 hari. Pertanyaannya adalah berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu setengah hari? Oke, caranya kita buat tabel seperti ini dulu ya. Oke, kita buat tabel. Di sini ada pekerja, ya. Kemudian ada waktu. Ada waktu. Oke, ya kita buat tabelnya. Kalau tadi soal yang pertama ini dia senilai, ya senilai. Nah, kalau yang ini kita lihat 8 orang dia selesai 4 hari. Berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu setengah hari? Nah, ini setengah hari. Ini yang ditanya, yang misalkan X. Nah, jadi kalau tadi masalah pekerja dan waktu, ya sama kayak kasus kita yang kedua tadi, makan nasi goreng. Semakin banyak orang bekerja, tentu waktunya akan semakin singkat, kecil ya. Nah, artinya soal ini sudah pasti berbalik nilai, ya. Oke, berbalik nilai. Kalau berbalik tadi langsung aja caranya Warejo 36. Iya, beda-beda nih ternyata ya. Oke. Nah, kita bagi nih ya. 8 per X sama dengan, nah yang kedua ini kita balik. Yang bawah jadi di atas. Setengah dibagi 4 gitu. Ya. Oke, saya ulangi ya. Kalau karena berbanding berbalik, ya, yang ya sebelah kiri tetap 8 bagi X sama dengan yang kedua ini yang sebelah kanan kita balik yang bawahnya di atas. Nah, kalau kayak gini, ingat ya, ini kalau ada pecahan seperti ini, bertingkat seperti ini penyebut yang atas turun jadi kali ke sini gitu. Jadi bisa kita tulis 8 per X sama dengan 1/2 kali 4 8. Nah, hati-hati ya, ini pasti banyak yang salah nih di sini nih. Ya, nah, ibaratnya gini lah nih, kalau misalnya bingung. Setengah dibagi 4. Saya tulis di sini ya. Setengah dibagi 4. Nah, kita ingat ya, kalau dia bagi, itu kan jadi kali kan? Kita kali ini ditukar. Ini kan 4/1. Itu kan jadi seperempat. Tuh, setengah dikali seperempat. Atas kali atas, bawah kali bawah, 1/8. Nah, sama kan? Gitu ya. Udah, kalau udah kayak gini udah gampang. Tinggal kali silang. X kali 1 berarti X. Nah, 8 kali 8, 64. Ya, ya ternyata tidak ada yang benar ya. Iya, gimana kira-kira Bapak Ibu? Ya, nggak apa-apa ya. Oke, ya ini sudah direkam, tapi ini masih banyak yang masuk nih. Pertanyaan kira-kira untuk soal nomor 2 ini. Itu ada pertanyaan di kolom komentar, Pak. Oh, di kolom komentar. Nah, saya tahu. Oh, boleh X-nya yang dibalik. Tapi kalau X-nya dibalik, yang kanan jangan dibalik. Pasti sama jawabannya. Coba ya, kita buktikan ya. Ini bagus pertanyaannya ya. Ini maksudnya yang di sini dibalik ya. Boleh, boleh. Nah, kita di sini ya. Ini kita balik. Tapi ini jangan dibalik. Jangan pula dua-dua dibalik. Sama aja jadi senilai nanti. Ini kita balik ya. X/8. Ya, ini dibalik. Ya, ini tetap. 4 dibagi dengan setengah. Oke. Nah, kalau seperti ini, yang bawah ini ya kali ke atas. Gitu. Jadinya X/8 sama dengan ini 2 kali 4 8. Udah dikali silang 8 kali 8 64. Sama ya. Gitu. Ya, mungkin ada yang bertanya, Pak ini kok bisa 8 4 dibagi setengah? Nih saya tuliskan 4 dibagi setengah. Nah ingat kalau dibagi kan jadi kali 4 dikali ini dibalik jadi 2/1. Tuh kan 8.
Nah, gimana? Yang bertanya tadi, sudah paham ini eh, Ibu Iis? Ya. Paham? Iya, bagus ya. Oke, semoga bisa dipahami. Ya, sama-sama. Oke, ya, itu tadi kalau senilai sama berbalik, ya. Nah, sebenarnya untuk soal nomor 9 ini ada syarat. Apa syaratnya? Kecepatannya sama, ya, kecepatannya sama. Nah, bagaimana kalau kecepatannya berbeda? Nah, itu muncul pertanyaan kan? Ya, nanti akan saya jelaskan di sini. Ini saya bikin layar baru saja, ya. Ah, cuk apa? Bisa kok. Ya, Bu Tiara di mute suaranya dulu Bu ya. Iya, terima kasih Bu ya. Iya, lagi di Maaf ya, perpustakaan Kak, Mbak. maaf. Ya, oke. Sekarang saya kasih contoh. Tadi masalah yang berbalik ya. Nah, ini kita kembangkan lagi berbalik nilai. Jika kecepatannya V1 tidak sama dengan V2. Nah, cara tadi itu kalau kecepatannya sama ya. Misalnya tadi makan nasi goreng, si A dan si B kecepatan makannya sama, maka kita bisa buat seperti itu. Nah, kalau nggak sama, rumusnya ini seperti seperti bersama sama dengan seper T1 ditambah seper T2. Nah, ini rumusnya. Ya, gitu. Ya, ini kalau jika kecepatan orang pertama dan kedua tidak sama. Ya, kayak kita ambil contoh ya, ini saya buat sendiri contoh misalnya. Kecepatan si A ya, mengecat misalnya ya, mengecat tembok rumahnya selesai sendirian, ya ini sendirian, selesai dalam waktu 4 jam misalnya. Oke, sekarang ada orang kedua, si B misalnya. Si B juga melakukan pekerjaan yang sama, yaitu mengecat yang sama, tapi selesainya beda waktunya. Selesai, misalkan dalam 3 jam. Nah, pertanyaannya, jika mereka bersama-sama gitu, jika mereka bersama-sama bekerja, berapa waktu yang dibutuhkan ya sampai pekerjaannya selesai? Oke, nah kita lihat ini kan ada dua orang melakukan pekerjaan, ya ternyata kecepatannya beda ya, tentu berbeda. Kenapa? Karena si A itu selesainya 4 jam, si B itu lebih cepat 3 jam, jadi nggak bisa pakai cara yang tadi, yang dibalik-balik. Nah, pakai rumus ini ya. Oke, kita jawab saja. Maka ini menjadi rumusnya tadi seperti sama dengan seperti satu tambah seperti dua. Ya, seperti sama dengan seperti satunya 4. Seperempat ya. Nanti Tambah mbak nggak seperti pakai hidup lampu ini pula aku nak belajar. sepertiga ya. Oke. Ya, ini tinggal kita kali silang saja. Ya, ini Pak Oka atau Bu Oka tolong di mute dulu ya, biar tidak terganggu kita semua. Ya. Itu nah, Ya, itu nah, dari kasur. kali silang aja ya, seperti sama dengan ini 3 kali satu 3 tambah 4 kali satu 4 per 4 kali 3 12. Jadi Apa? seperti sama dengan 3 tambah 4 7 per 12. Nah, ini ya. Nah, kan ditanya T-nya. Dibalik ya. T sama dengan 12 per 7. Satuannya adalah jam. Gitu.
Ya. Oke. Kalau dibagi ini 12 bagi 7. Nggak sampai 2 jam ya. Karena kalau 2 jam itu harusnya 14. Berarti ini satu ya. Satu 12 kurang 7 5. 5 per 7 jam. Artinya apa? Masuk akal nggak? Ini sendiri 4 jam. Ini sendiri 3 jam. Ketika mereka berdua bersama-sama selesainya 1 jaman. Ya, selesai gitu. Oke, ya biar paham saya kasih contoh soal ya. Contoh soal. Oke, contoh soal. Ini contoh soalnya saya ambil dari sini saja. Bentar. Nah, ini dia. Ya, ya ini soalnya. Di sini. Ya, A dan B melakukan sebuah pekerjaan bersama-sama dalam 2 jam. Ya, jika A bekerja sendirian, membutuhkan waktu 5 jam. Berapa lama waktu diperlukan si B jika ia bekerja sendiri? Ya, silakan dicoba dulu ya. Silakan dicoba. Jawabannya boleh ditulis di chat. Silakan. Ini ya. Rumusnya ini ya, karena tentu beda nih kan. Silakan. Gimana? Ada jawab. Mantap. 1/3/7. 1/3/7. Kita tulis dulu ya. Kita simpan dulu jawabannya di sini. 1/3/7. Oke, ya. Ada lagi? Nggak ada? Langsung kita bahas aja, ya. Nah, jadi A dan B melakukan pekerjaan bersama-sama 2 jam. Ini yang 2 jam itu T bersama, hati-hati ya. Nah, T-nya, ya. Oh, ada lagi jawab. Oh, sama Pak, 1/3/7. Oh iya, iya. Ini janjian nih ngerjainnya ya. Atau duduk sebelahan ya. Oke, ya. Kita tuliskan rumusnya. Di sini aja ya. Seperti sama dengan seperti satu tambah seperti dua. Nah, sepertinya ini ada nih A dan B melakukan pekerjaan bersama-sama dalam 2 jam. Berarti seperdua di sini. Itu. T satunya berarti ini si A ya. Jika si A bekerja sendirian dia 5 jam. Oke. Ditambah T2 itu si B ya. Anggap aja T2 itu B itu kita misalkan B aja ya. Nah, kalau kayak gini berarti kita pindahkan seperlimanya ke kiri kan. Karena kita mau cari B, harus sendirian seper B-nya. Ya, kita bisa ini setengah kurang seperlima ya. Kalau dia dipindahkan jadi kurang. Sama seper B. Nah, udah tinggal kali silang aja ya. 5 kali satu 5. Kurang 2 kali satu 2. Per 2 kali 5 10. Itulah seper B. Ya. 5 kurang 2 3. Ya. Oke, berarti ini kita balik aja lah ya. 3/10. Itu masih seper B ya yang ditanya. Nah, maka kalau mencari B-nya dibalik.
Ya, jadi jawabannya B adalah 10 bagi 3 gitu. Ya, gitu ya. Salah ini ya. 10/3, 10 bagi 3 itu 3 ya. Sisa 1/3. Gimana? Bisa dipahami cara ini? Ya, ini saya share screen dulu. Yes. Oke. Nah, kita kasih lagi contoh lagi ya. Bisa ya? Oke. Kita kasih form baru. New. Nah, ini lagi coba ya. Ini harus bisa nih. Ya, ini soalnya. Kira-kira pakai yang mana nih? Ya, senilai berbalik nilai yang pertama ya, yang kecepatan sama atau yang ketiga tadi ya, berbalik nilai kecepatannya beda. Nah, silahkan coba kerjakan soal yang ini. Oh, ada mau tanya 5 kurang 2. Bentar ya. Oh, 5 kurang 2 tadi samakan penyebut. Kan kita mengurangkan eh pecahan. Tahu. Menyamakan penyebut. Wah, ada yang jawab nih. Sebentar, yang tadi ada yang bertanya, saya buka kembali. Nah, ini tadi ya, 5 kurang 2 ya. Ya, ini menyamakan penyebut. Jadi kan tadi kan 1/2 kurang 1/5. Kan penyebutnya beda. Pecahan kalau dia beda, penyebutnya kali silang aja. Sama. 5 kali 1, 5. Kurang 2 kali 1, 2. Per 2 kali 5. 10. Gitu ya. Tadi ada yang bertanya. 5 kurang 2 dari mana? Oke. Ya. Oh, udah banyak yang jawab nih. Ya. 8 semua ya. Kita simpan jawabannya. 8 tadi ya. Iya. Oke. Ya. Oke. Banyak nih yang jawab ya. Suatu pekerjaan dikerjakan oleh 64 orang dalam waktu sehari. Oke. Kita buat tabelnya tadi. Jadi, pekerja sama waktunya ya hari. Itu aja ya. Nggak mau pakai garis ya. Cepat. 64 orang selesai dalam waktu setengah hari. Nah, berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 4 hari? Ini 4 hari. Ini X gitu ya. Oke. Kita lihat lagi yang jawab. Oh, 8 semua ya. Ini sepakat semua kayaknya. Kita lihat ya. Manteng. Iya, ya. Oke. Ya, jelas ini perbandingan berbalik nilai. Ya. Jelas ya. Kalau ada waktu, ciri-cirinya kalau ada waktu pasti berbalik nilai. Nah, ini dianggap kecepatannya sama. Langsung aja dia. Mau yang kiri dibalik boleh. Ya, yang kiri aja ya, boleh. Yang penting yang dibalik salah satunya. Kiri aja atau kanan aja. Nah, kalau yang kirinya aja ini kita balik. X per 64 sama dengan yang kanan jangan dibalik. Tetap setengah dibagi dengan 4. Gitu, ya. Ini sini ya, turun ya, duanya. Berarti X per 64 sama dengan 1 per, ini 2 kali 4 jadi 8.
Ya. Nah, kalau bawah sama bawah bisa dicoret ya, bagi 8, tinggal 8. Maka ini tinggal 1. X kali 1, X. Dengan 8 kali 1, 8. Wah, banyak yang betul ya. Oke, ya luar biasa. Ya. Satu lagi ya. Satu soal lagi sebentar supaya bisa memahami ya. Ini ganti huruf. Kalau angka kan masih terlalu mudah. Ah, ini. Ah, ini. Nah, silakan. Ya, silakan dicoba ya. Ditentukan dulu nih perbandingannya, senilai atau berbalik. Silakan. Sebanyak B buku dapat dibeli dengan harga D rupiah. Berapa banyak bukukah yang dapat dibeli dengan M rupiah? Katanya. Silakan buat tabelnya, buku dan harga misalnya. Kalau sudah ada yang jawab di chat, ya saya akan bahas. Dua orang jawabnya A ya. Oh, tiga orang A. Wah, oke oke udah banyak jawab. Langsung saja kita bahas. Lihat ya. Sebanyak eh, B buku ya. Kita buat sini tabel ini ada buku dengan harga ya. Nah, kalau beli B buku harganya kita bayar D rupiah. Berapa banyak buku K yang dapat dibeli dengan M rupiah? Berarti di sini M ya. M. Ini ditanya, misalkan X. Oke. Tentu semakin banyak uangnya, kita akan bisa beli buku lebih banyak ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kan tidak ada keterangan waktu di sini. Kalau nggak ada keterangan waktu, pasti soal ini adalah senilai. Oke, kalau senilai, tinggal disamakan aja ini ya. B per X sama dengan D per M. Gitu ya. Oke, ini kali silang. X kali D berarti DX atau XD sama. Sama dengan dikali silang, mana ya? B kali M. DM. Ya, maka yang ditanyakan X. Berarti X sama dengan BM per D. Iya, benar sekali. Oke, luar biasa ya. Sudah bisa membedakan. Ya. Oke, ada cara lain sebenarnya untuk senilai dan berbalik. Nah, jadi gini, kalau senilai, ini triknya aja ya. Trik. Kalau senilai, caranya kali silang. Nah, langsung aja kali silang. Kalau berbalik, ya kali sejajar. Maksudnya apa ini? Nah, misalnya ini. Kita udah tahu nih soal yang ini adalah senilai tadi kan. Kalau senilai kali silang, langsung kali silang aja ini. Nah, gini-gini. DX sama dengan BM. Nah, berarti X sama dengan BM per D. Itu dia. Sama kan? Nah, langsung lebih cepat satu langkah lah ya. Kita nggak pakai yang ini ya. Dan lumayan memotong satu langkah. Yang kedua, kalau berbalik, tadi kali sejajar. Maksudnya apa? Ini kan kita sudah tahu berbalik. Kali sejajar. Ya, bawah sama bawah, kalikan atas sama atas. Coba yang soal ini ya. Kita kali sejajar. X kali 4 dari bawah aja ya. 4X.
sama dengan 64 kali setengah. 64 kali setengah. Kali setengah. Gitu. Ya, 64 bagi 2 kan tinggal 32. Berarti X sama dengan 32 bagi 4, 8. Sama ya. Nah, kan lebih cepat ya. Gitu ya. Ini perlu juga di garis bawahi. Oke. Bisa dipahami metode ini? Oke. Ini kita belajar bersama di malam Bu ya. Oke. Oke, sekarang saya kasih lagi soal berikutnya ya. Ini materi subtopik yang terakhir dari materi ini ya. OECD. Nah, wah, udah masuk, udah mau selesai. Oke, ya. Kita hapus dulu layarnya. Nah, oke. Nah, ini untuk mengerjakan soal tipe yang seperti ini. Saya kasih dulu soalnya di sini ya. Bentar. Ah, ini. Itu soal seperti ini. Ah, ini soal seperti ini. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat soal model seperti ini ya. Nah, dia ada tiga variabel. 15 pekerja dapat membuat 27 sepeda dalam 1 jam. Ya, ada tiga variabel. Kalau tadi kan dua, misalnya pekerja dan waktu kan gitu. Ini tiga variabel, pekerja, sepeda, sama jam. Nah, apabila ada 45 pekerja, berapa sepeda yang dapat dibuat dalam 30 menit? 40 menit. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, saya langsung kasih saja rumusnya adalah OI City bacanya. Ya, OI City. O1 per S1 kali T1 sama dengan O2 dibagi S2 kali T2. Oke. O itu apa? Objek yang dikerjakan ya. Jadi keterangannya O adalah objek. S subjek yang melakukan, orangnya atau pekerja. Subjek ya. Kalau T waktu ya, time. Nah, jadi cara mudah mengingat rumus ini ya itu dia ya. Caranya adalah Oi, Siti. Kan enak ya. Oke. Berarti bisa dijawab soal ini. O1. O1 itu adalah objek yang pertama. Objek. Objek itu siapa di sini? Pekerja atau sepeda yang jadi objek? Nah, ini pelajaran bahasa Indonesia ini ya. Tentu kalau subjek orang yang melakukan, si pekerja. Nah, ya, jadi O itu adalah, Beda. iya sepeda, betul. Iya, sepeda. Ya, soalnya kita ganti ya. O1-nya sepeda, berarti 27. Per subjek satu 15. Ya. T1 tadi 1 jam. Ini kan 40 menit. Kita rubah dulu 1 jam berapa menit? 60 menit. Ya. Dulu. Iya, 60 ya. Sama dengan O2. Objek yang kedua tadi berapa sepeda? Yang ditanya ya. Berapa sepeda? Kita misalkan aja O2-nya adalah X ya. Berapa sepeda? Jadi itu X. Per S2. S2 tadi ada 45 pekerja. 45. Dikali dengan T2 yaitu 40 menit. Nah, ini tuh caranya. Oke, tinggal kita bagi-bagi aja. Mana yang enak nih? Oh, kayaknya nih 15 dengan 45 ya. Kita coret tinggal 3. 60 dengan 40 bagi 10 coret lagi nolnya. Oke, ya. Berarti ini X per 3 kali 4 ya. Saya buat di sini aja ya. X per 3 kali 4. Sama dengan ini 27 dibagi 6. Ya, masih bisa dicoret ya. 3 dengan 6. Tinggal 2.
2 dengan 4 bisa coret lagi. Bagi 2 tinggal 2. Ya. Berarti X per 2 sama dengan 27. Maka X sama dengan kali silang. 2 kali 27. 54. Oke. Nah, itu dia subtopiknya. Iya, 54. Ya, saya kasih soal di saya itu saja ya, soal terakhir. Silakan dikerjakan. Ya, ini sering sekali ditanya nih ya soal. Ya. Satu ekor sapi dapat menghabiskan rumput. Oh, jangan satu lah ya, 4 ekor aja lah. 4 ekor sapi dapat menghabiskan rumput 4 meter kuadrat dalam waktu 4 jam. Oke. Nah, pertanyaannya berapa lama jika 1 ekor sapi dapat menghabiskan 1 meter persegi rumput? Silakan dijawab. Ya, saya ulangi ya soalnya. 4 ekor sapi dapat menghabiskan rumput 4 meter persegi dalam waktu 4 jam. 4 semua nih, ya. Berapa lama jika 1 ekor sapi dapat menghabiskan 1 meter persegi rumput? Oke, silakan. Ya, silakan ditulis di kertasnya, dijawab di kolom chat. Oh, sudah 10 orang yang jawab. Lengah saya. Nah, jadi gini ya, ini unik soal ini. Ya, saya banyak memberikan soal model seperti ini. Rata-rata anak-anak murid di kelas jawabnya satu. Loh kenapa? Ini Pak, ini kan empat, empat, empat. Kalau ini satu, 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 satu. Kita harus buktikan. Ya, tetap pakai rumus. Nah, ke rumus ini ya. Oke, O1 berarti kan empat. Ya. S1 4. S1 4. Sama dengan O1, rumputnya satu ya. Ini satu kan O-nya. Per S2, O2 ya, maaf ini O2. Baru S2-nya satu. Nah, ini T2 ya. Ini coret, coret. Ya, berarti kan ini satu sama dengan satu. Berarti kan T2-nya sama dengan 4 ya. Iya, betul. Jawabannya adalah 4. Ya. 4 apa di sini? 4 jam. Oke.
Ya, ya, bagus ya ini. Tidak terjebak di sini ya. Sudah benar. Ada pertanyaan di sini? Ya. Nathan gimana? Saya kembalikan ke moderator dulu nih, kira-kira. Pak, boleh bertanya nggak, Pak? Boleh, boleh, boleh. Bu Desi, apa itu? Tapi soal yang kayak gini, biasanya saya masih kurang paham yang kalau misalkan ada pekerja, Hmm. lalu tiba-tiba ada orang yang sakitnya, misalkan berhenti gitu, waktu berhenti. Nah, itu gimana, Pak, cara penyelesaian yang cepatnya? Oh, iya, 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 ngerti, ngerti, ngerti. Heeh. Biasanya kan kayak gini, misalkan pekerja 12 pekerja untuk beberapa hari. Nah, tiba-tiba si pekerja itu sakit, jadi terhentikan 5 hari, misalkan kayak gitu. Nah, itu tuh Iya, iya. penyelesaiannya gimana gitu? Masih masih kurang paham. Iya, betul, betul. Iya, paham saya. Ini saya enggak, ini saya buat sendiri dulu soalnya ya. Ya, A dapat mengechat, ngechat aja lah, sendirian dalam misalnya 4 jam. Ya. B dapat mengechat sendirian dalam waktu misalnya 6 jam. Nah, kalau berdua berapa? Ini kan mudah nih ya. Kalau bersama-sama sampai ini kan udah seperti sama dengan seperempat tambah seperenam gitu ya. hmm, Ini kali silang aja ya. 6 tambah 4 per 24. Berarti 10 per 24 ya. Oke, ini seperti sama dengan ini dibagi dua atau nggak usah dibagi lah, langsung aja T-nya. Ini kalau tanpa masalah ya, 24 per 10 kan, atau 2,4 jam. Oke, nah sekarang gini, nih kayak buat soalnya. A dan B mengechat bersama-sama. Tetapi setelah 1 jam, nah, mereka bekerja bersama-sama. Si B merajuk, nah, pulang dan pulang. Nah, pertanyaannya adalah berapa waktu yang dibutuhkan si A ya, sendirian jadi ya kan, sendirian untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. Seperti ini contohnya ya, Bu Desi ya. iya, Pak. Iya, jadi eh, saya ulangi ya, A dan B mengecat bersama-sama, tetapi setelah 1 jam mereka bekerja sama-sama, si B merajuk dan pulang. Nah, kan 1 jam, kan belum selesai kan, karena selesainya 2 jam lebih. Langsung ini aja caranya. Selesai, itu satu bagian, sama dengan. Awalnya mereka bekerja bersama-sama, yaitu T1-nya tadi 4 ya, nih, tambah seper T2-nya adalah 6. Oke, kita kalikan aja berapa lama mereka bersama-sama. 1 jam ya, dikali dengan 1. Nah, ini belum selesai. Ditambah, nah, ditambah sekarang kan yang melanjutkan sisa hanya si A. Berapa kecepatannya si A? Si A itu tadi kan 4 jam. Berarti kalau kecepatannya dibalik aja 1/4. Dikali ini waktunya. Waktunya berapa? X. Nah, gitu caranya. Tinggal selesaikan aja. Bisa? Ngerti, Pak. Ya, itu tinggal melanjutkan aja. Ya, coba kita samakan menyebut ini ya. 6 tambah 4. Berarti ini 1 sama dengan 6 tambah 4, 10 per 24 ya. Tambah ini X per 4. Ini dikurangi. Berarti 1 kurang 10 per 24 sama dengan X per 4 ya.
Ini kurangin, 24 kurang 10, 14 ya. 14 per 24 sama dengan X per 4. Kita bagi 4 aja nih bawahnya, tinggal 6. Ya, maka jawabannya adalah X sama dengan 14 per 6. Atau bagi 2, 7 per 2 jam. Selesai. Gimana? Paham nggak? Keterangannya saya buat ya. Satu tadi apa satu? Satu bagian. Satu bagian itu selesai artinya. Oh iya iya iya. Iya. Ini, ya ini seper apa kecepatannya ya. Kan tadi kan Iya dia kecepatan. 4 jam. Gitu. Artinya ginilah, ginilah. Kalau si A itu sendirian kan 4 jam. Iya. Dalam 1 jam berapa bagian? Nah, itulah saya tanya coba. Kan selesai 4 jam. Dalam 1 jam berapa bagian dia selesai? Berapa bagian tempo di catnya? Tentu seperempat kan? Nah, ini bagian namanya. Bagian yang dikerjakan dalam 1 jam. Bagian si A. Sama yang ini juga. Si B kan 6 jam. Selesai kalau dia sendirian. Dalam 1 jam berapa bagian? Enam. Seperenam kan? Nah, ini bagian si Iya. B. Nah, nah, ini bagian-bagian. Kalau bersama-sama dalam 1 jam, tentu tambahkan aja bagian ini kan, mereka kan berdua. Nah, gitu Iya. dia bagian, ya. Dikali ya, ibaratnya ini S apa S ini jarak itu kan kecepatan kali waktu. Nah, yang ini kecepatan kalau diumpamakan kecepatan ini V waktunya 1 jam kan. Nah, ini V-nya lagi, ini P-nya lagi gitu sih sebenarnya. Oke, ya Oke Pak, kira-kira terima kasih Pak. itu aja kayaknya hari ini. Nanti sisanya kita ya bisa lanjut kembali ke selanjutnya. Mana apa Konatan? Iya, mari Pak. Oke, jadi untuk sesi hari ini semua tentang perbandingan ya, kita anggap selesai lah Pak ya. Karena banyak request kemarin tentang perbandingan dari teman-teman sekalian yang kurang Ya, mengerti gitu ya. Jadi untuk hari ini boleh di stop recording dulu Pak. ya ini saya stop dulu ya recordingnya ya. Ya, stop recording dulu.